Teman-teman pernah mendengar nama Birbal? Tokoh ini mirip dengan karakter Abu Nawas dari Persia atau Nasruddin Hoja dari Turki Seljuk. Birbal hidup pada abad 16 di masa Sultan Akbar yang agung dari Mogul India. Selama hidupnya, Birbal dikenal bijak tetapi juga jenaka, mirip betul dengan Abu Nawas. Karena itu Sultan Akbar mengangkat Birbal menjadi pejabat utama di kerajaannya. Bahkan Sultan Akbar menyematkan gelar Raja Birbal kepada tokoh yang satu ini. Nah, suatu hari Sultan Akbar ini mengumpulkan pejabatnya dan membuat sayembara. Sultan menggambar sebuah garis di lantai, kemudian mengumumkan, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek, tapi syaratnya tidak boleh menghapus ataupun menyentuhnya. Semua yang hadir saling pandang dan kebingungan, karena bagaimana mungkin membuat lebih pendek tetapi tidak boleh menyentuhnya. Setelah beberapa saat tidak ada yang bisa menjawab tantangan Sultan Akbar, kemudian Raja Birbal maju. Dia tidak menyentuh garis yang sudah dibuat Sultan, tetapi dia menggambar sebuah garis lagi di samping garis yang sudah ada, sejajar, namun lebih panjang dari garis sang sultan. "Wahai tuanku," kata Birbal kemudian, "sekarang garis tuanku sudah lebih pendek." Rekan-rekan, saya ingin berpijak pada cerita Raja Birbal tadi untuk bicara terkait garis ini. Memang, garis merupakan salah satu keseharian kita di arsitektur, sehingga kita lebih banyak taken for granted tentangnya, tidak betul-betul mentafakuri dan mentadaburinya. Kita tahu bahwa garis merupakan cerita silaturahmi dari para titik. Hubungan di antara mereka itulah sehingga garis tercipta. Seperti halnya titik, garis ini sebetulnya juga imajiner. Coba, di mana kita betul-betul menemukan garis pada arsitektur kita? Paling-paling kita hanya bisa menunjuk pertemuan antara dua dinding atau pertemuan bidang dan lantai. Di sana garis imajiner itu terbentuk. Garisnya sendiri bersemayam dalam benak kita tanpa pernah terwujud. Coba apalagi? Besi beton misalnya, yang kita gambar di atas kertas sebagai garis pun sesungguhnya merupakan silinder yang panjang, bukan garis. Benang, sama saja. Coba ambil kaca pembesar, tetap itu merupakan bentuk 3 dimensi. Karena garis memang adanya adalah tiada. Itu adalah persepsi kita belaka, sekaligus memudahkan kita mendefinisikan dunia. Walau imajiner dan hanya persangkaan kita, fungsi garis ini penting tak terbantahkan. Dengannya kita bisa menemukan orientasi, dengannya kita bisa menciptakan harmoni. Dengannya pula kita bisa menarasikan sebuah arti. Garis vertikal akan mudah menciptakan kesan keagungan dan sifat formal. Garis horizontal akan membuat kesan luas sekaligus stabilitas. Garis lengkung tentu memiliki citra estetikanya sendiri. Dengannya kita bisa menyusun narasi nonformal, ramah, dan keakraban. Jadi garis lengkung lebih bersifat rohman rohim dalam hal ini. Mungkin karena itu arsitek Antoni Gaudi berkata bahwa garis lurus itu milik manusia, sedang kalau Tuhan garis lengkung. Makanya karya-karya Antoni Gaudi didominasi garis lengkung. Sementara kita, arsitek pada umumnya, tidak terlalu percaya diri dengan garis lengkung. Tidak seperti alam yang teratur tanpa garisan, lengkung tak beraturan, tapi menciptakan sebuah aturan sendiri. Kita tidak mendapatkan pertemuan dua garis pada tubuh kita, sehingga tidak ditemukan sudut satupun padanya. Tapi kita merasa tubuh kita teratur dan terorganisir, melebihi rangkaian garis lurus bahkan. Demikian juga alam raya. Tapi jangan salah, kelengkungan suatu garis akan hadir secara optimal bila disandingkan dengan garis lurus.
Demikianlah dunia. Ada pola keseimbangan sehingga tidak pernah sesuatu melebihi yang lainnya dalam setiap aspek dan sepanjang waktunya. Segala sesuatu bisa berubah makna bila disandingkan dengan lainnya. Sebuah garis bisa kita sebut panjang, tapi beberapa saat kemudian benda yang sama itu akan kita sebut pendek bila disandingkan dengan garis yang lebih panjang. Seperti cerita Raja Birbal tadi. Raja Birbal secara sederhana memang bicara tentang garis, tetapi di balik itu ada nilai yang ingin disampaikan, bahwa cara untuk mengkoreksi sesuatu tidak harus dengan melawannya, tetapi bisa dengan cara melakukan sesuatu yang melampauinya. Bila ada karya rekan arsitek kita yang menurut kita jelek, Raja Birbal ingin berkata, jangan dihina. Buat saja karya yang lebih baik dari itu. Melawan tidak harus dengan berbenturan, melawan tidak harus dengan menghapus, tapi bisa dengan cara yang lebih elegan, melebihinya. Maka kompetisi di sini bukanlah ajang saling menjatuhkan, tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Pemenangnya bukanlah yang dapat mengalahkan lawan, tetapi yang kebaikannya lebih banyak. Itu yang kita pelajari dari tafakur dan tadabbur kita akan sebuah garis.